Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tadi terjadi ini terjadi apa sesuatu sehingga telat 10 menit. Baik, eh, saya akan apa? Jadi kali ini kita ini ya karena kemarin kita udah diskusi, terus saya ingin apa? Sedikit memberi sharing tentang ini tentang apa? Bagaimana kita kalau punya molekul ya. Nah, jadi saya minta molekul sudah dikirim ya. Saya tengok. Nah, Saya nah, ini molekulnya ya. Oke. Kelihatan ya. kelihatan Bapak. Kelihatan, Pak. Oke. Eh, ini di PubChem sudah ada belum ini? Mestinya udah ya. Kalau Ngambilnya dari Camp Spider, Pak. oh ya. Tadi itu oh ya sebelumnya gimana? Berhasil nggak memvalidasi 3LN1? Dulu Bapak Ada yang sudah berhasil. install ini deh, Pak. Belum, belum Bapak. Saya belum. Belum mencoba, Pak. Karena baru instalasi aplikasi. Oh, baik. Nanti Iya, karena bisa baru dicoba apa? ya. Walaupun sudah punya, enggih. Tapi aplikasi, apa namanya? Laptopnya baru, jadi belum ada aplikasi. Ya, oke. Kalau misalnya dicoba ada kesulitan, walaupun saya udah ini ya, sudah apa namanya, sudah purna, ya eh, di grup masih bisa ya, masih bisa diskusi. Ini ya, coba akan saya cek di Kroketin ya, Kroketin. Nah, kita cek di sini. Oke. Kroketin. Ya, kemarin kalau nggak salah derivat PGV0 untuk disertasi nggak jadi. Iya betul Bapak. Ini maksudnya udah penelitian sebelumnya. Yang PG Final belum sempat saya ini apa download. Oke. Nanti ini bisa diterapkan di disertasi ya. Apa yang saya apa sharing ini nanti bisa diterapkan di disertasi. Dapat ini apa internet saya ini yang alfa kroketin atau yang lain? Kroketin kan banyak ini ya kita kan. Iya betul Bapak. Yang itu. Yang ini benar. Ya maaf putus-putus ya. Mungkin internet saya itu gambarnya pesawat jadi sering apa. Nah, jadi kalau kita neliti ya, itu jangan lupa berkunjung ke PubChem ya. Soalnya kadang-kadang di sana sudah banyak ya dipatenkan. Di sini kebetulan belum kayaknya ya. Nah, jadi di sini biasanya ada paten gitu. Nah, harus hati-hati. Jangan sampai kita udah susah-susah neliti, ternyata udah dipatenkan sampai banyak ya. Ini kebetulan belum ya. Nah, seperti itu. Terus yang kita akan mencoba di sini ada namanya canonical smile ya, canonical smile. Nah, jadi kalau kita gambar, kalau masih sederhana gini mungkin nggak masalah ya. Nah, ini tadi.
Tetapi kalau molekulnya sudah kompleks, lebih baik apa di copy lewat canonical smile. Jadi kita nggak perlu gambar dan itu kemungkinan salah itu kecil. Kalau gambar ada kemungkinan salah. Nah ini kita pastekan di sini. Nah strukturnya sama ya, sama. Nah kita akan melihat, eh, oh ya ini dulu dipakai untuk apa? Aktivitasnya sebagai apa ini? Kemarin sebagai anti kanker Bapak. Anti kanker. Nah, kita akan lihat ya. Ya, Coba kita berkunjung ke PubChem, di sana PubChem ke apa? Pas online itu di sana sebagai apa? Nah, jadi oke silakan. Nah jadi kita akan berkunjung ke Pas online ya. Ya, jadi kalau molekulnya sudah di PubChem, biasanya ada canonical smile. Kalau belum ada, itu kita gambar ya. Kita cukup menggambar di Marvin Sketch ya. Nah, nanti di sana bisa dicari canonical smile-nya ya. Nah, ini login ya. Ini udah ada login nama saya. Kita akan memprediksi molekul ini untuk apa ya. Jadi canonical smile-nya sudah saya copy, ini saya pastekan. Mudah-mudahan internetnya bersahabat ya ini lalat jadi. Nah di sini alhamdulillah bersahabat. Nah di sini ya. Nah jadi kalau kita pastekan di pas online itu di sini ada apa keluaran ya, ada namanya PA dan PI ya. Yang perlu kita perhatikan PA-nya saja, PI-nya kita nggak usah ya PA. Yang jelas kalau PA lebih besar dari 0,7 itu tandanya molekul kita itu nanti akan apa sesuai dengan uji in vivo atau in vitro ya. Jadi PA ini singkatan dari probability activity ya, jadi activity ya, activity. Nah, eh, kalau di sini nggak ada, ya, jadi kalau kita nggak di sini kok nggak ada, kalau nggak ada itu bisa jadi dia belum diteliti sama software ini ya. Jadi jangan khawatir kalau nggak ada itu artinya bisa jadi dia belum diteliti. Jadi mungkin saja ya. Jadi yang tidak ada di sini bukan berarti tidak ada, ada ya bisa jadi ada. Seperti molekul saya kalau ditempelkan di sini, masukkan di sini itu untuk analgetik antipiretik nggak ada, tapi ternyata ada. Nah itu jadi ini hanya untuk membantu supaya kita tidak trial and error gitu ya. Dalam mendongengkan sesuatu supaya kita tidak trial and error. Nah, saya akan buktikan di sini ya. Jadi sebenarnya molekul ini itu bagus sekali untuk ini apa? Yang menyangkut dengan aktivitas suatu enzim namanya ubiquinol citrochrome reductase ya. Jadi sebagai inhibitor. Nah, ini itu sebenarnya untuk apa ya? Ini menyangkut untuk apa? Ini terus dan seterusnya. Kita akan coba satu ininya. Jadi kita sampling ya, akan kita coba ini. Nah, di sini kita lihat ada nggak yang untuk kanker misalnya? Udah diteliti belum ya? Nah, jadi ini bisa kita. Nah, ternyata di sini ada apoptosis agonis. Nah, ya salah satunya apoptosis agonis. Ini kan menyangkut dengan masih ingat apoptosis apa? yang sangat terprogram. Gimana coba diulang pelan-pelan. Kematian sel terprogram. Ya, jadi kematian sel berprogram. Artinya kalau agonis dia berarti sejalan ya.
artinya dia mempercepat itu tadi program itu ya. Nah, jadi padahal kanker itu kan selnya kan apa namanya tidak terkendali. Nah, jadi karena agonis dia searah, jadi apa namanya sel yang tadi diprogram untuk mati kan begitu. Jadi ini bisa dipakai untuk landasan ya. Kenapa kok milih untuk target kanker? Ternyata ini 0,866. Nah, ternyata kalau dibuktikan ya kemungkinan nanti akan benar ya dia sebagai anti kanker begitu ya. Jadi di sini sebagai anti kanker itu didukung oleh komputasi begitu, bioinformatika gitu. Nah, nah ini juga ini yang pernah saya coba ini juga bagus ini ya. Jadi molekul obat itu bisa lebih dari satu. Kita akan coba ya, kita akan coba di sini ya. Dari yang atas, yang nomor 3, yang pernah saya coba, ubiquinol cytochrome reduktase inhibitor. Jadi sebagai inhibitor ya. Jadi yang kita kopikan adalah enzimnya ya, inhibitornya nggak usah. Nah, kita akan masukkan ke dalam suatu software namanya string ya, namanya string. Nah, di sini bisa dimasukkan protein ya. Nama protein kita pastekan di sini tadi kita copy. Kemudian di sini bisa kita pilih atau auto detect ya, auto detect. Jadi organismenya biar softwarenya yang mendetek. Nah, seperti ini. Nah, di sini terdetek Homo sapiens ya, Homo sapiens. Ini bisa kita cek salah satu ya. Kita coba yang ini, yang 2, sampling aja. Dan kita continue. Internetnya. Nah, jadi seperti ini ya. Ini protein-protein yang terlibat dengan molekul tadi. Nah, ini saya tidak menguasai semuanya. Saya hanya menggunakan untuk penemuan obat. Sehingga ini kita apa? Kita lanjutin prosesnya ke setting. Kita lanjutin ke analisis. Yang kita perlukan adalah hubungannya dengan suatu penyakit. Karena nanti kita bisa menghubungkan penyakit itu dengan obatnya. Nah, dari obatnya itu kita bisa memprediksi seberapa baik dia untuk obat tersebut. Yang kita perlukan di sini adalah KIGG P2 ya. Jadi Kyoto Encyclopedia Gen and Genome ya. Ensiklopedia Kyoto Encyclopedia Gen and Genome ya. Nah, di sini ada satu penyakit yang kita kenal yaitu Parkinson ya, Parkinson. Nah, terus kita lihat Parkinson itu apa ya? Parkinson itu apa? Nah, berarti molekul tadi sangat apa? Sangat bisa jadi bisa untuk Parkinson ya. Jadi Parkinson selama ini itu dia adalah penyebabnya karena kita klik di sini. Karena asetilkolin di tubuh kita itu di bawah normal ya. Nah, jadi nanti meskipun sekarang udah ada penelitian tapi obatnya belum ada ya. Ada teori baru tentang Parkinson tapi obatnya masih sebagai inhibitor enzim asetilkolin esterase.
kita lihat apa obat Parkinson ya. Jadi kemungkinan kita akan buktikan, nah di sini ya, ada hubungannya dengan sebagai inhibitor ya, inhibitor suatu enzim ya. Eh, jadi berarti targetnya ada suatu enzim ya, enzim yaitu namanya asetilkolin eh, asetilkolin esterase. Jadi kita akan, kalau belum kita cari karena sudah pernah ya, jadi kalau belum kita cari kode PDB-nya, kita lihat di sini. Kita cari juga namanya rivastigmin ya, rivastigmin. Rivastigmin ya. Tadi Alzheimer tadi ada juga ya, kita cek dulu. Tadi sering, ya ya. Jadi maksud saya tadi Alzheimer ya, Alzheimer ya. Jadi di sini yang pernah saya coba adalah Alzheimer maksud saya tadi ya, salah. Alzheimer ya. Jadi Alzheimer. Jadi Alzheimer ini karena eh, apa kadar asetilkolin di tubuh kita di bawah normal ya, Alzheimer. Nah, jadi yang saya maksud tadi yang ada di KIGG tadi adalah Alzheimer ya, Alzheimer. Nah, sehingga tadi salah satu obatnya adalah rivastigmin adalah obat untuk Alzheimer di sini ya. Nah, jadi bisa kita buktikan nanti apa seberapa kuat ya rivastigmin untuk Alzheimer ya. Nah, jadi ini kita validasi kita ini ya. Karena ini kita apa? Saya pernah nyoba, jadi langsung aja kita uji molekul tadi itu ini ya. Jadi ini kita buat pH 7,4 ya. Terus kita simpan sebagai ligand 2D ya, ligand 2D. Kita akan kita buat apa? Folder baru ya di tempat kuliah. Kita akan jadi kita akan uji jadi protein ya.
kita simpan sebagai ligand 2D. Ya. Jadi ini eh, bisa diterapkan ke molekul-molekul lain ya. Cara apa ngecek seperti ini ya. Sehingga nanti Pak, bisa kita prediksi sebenarnya senyawanya untuk apa begitu. Nah, kemudian kita buat konformasi ya. Ligand 2D tadi kita buat konformasi, kita buat ligand ya. Ligand. Jadi ligand molto itu isinya adalah 10 molekul yang konformasinya berbeda ya. Tentu saja energinya berbeda untuk kita dongengkan. Kenapa kok harus 10? Ya, supaya nanti bisa untuk statistik ya. 10 cukup ya. Kalau mau 20, 100 bisa ya. Nah, jadi kita kuliah meter meter gas. Ya, jadi kita di protein ada ini. Kita buat 10 konformasi. Minta lisensi kita oke aja. Maka di sini ada 10 konformasi. 10 pose. Isinya beda-beda. Ya. Posenya maksudnya. Nah ini akan kita simpan sebagai ligand molto. Jangan lupa tipe filenya juga harus tripos molto. Nah, jadi kita buat ligand molto. Dikit lagi, karena saya sudah pernah ya, jadi kita nggak usah susah-susah lagi. Kita akan lihat validasi satu ACC itu seperti apa ya. Jadi validasi satu A. Kita akan lihat apakah krokotin itu sebaik apa ya dibanding eh, referen ligand atau rivastigmin. Nanti kita bandingkan dengan obat yang sudah beredar itu bagus mana ya. Ya, silakan. Oh ya, presidensinya nanti sama ini ya, sama apa? Sama Mas Pri ya. Nanti minta bantu Mas Pri. Nah, ini ada apa? Satu ACC. Ini ada di tanggal berapa ini? 21, 8 Maret 21 ya. Ini 11 11 Oktober 21 lebih baru ya. Sama semua. 11 Oktober 21. Nah, kita akan lihat 11 Oktober 21. Oktober 1.
Oke, jadi kita ini aja copy semua. Jadi kita akan bandingkan dengan validasi. Apa kita butuh validasi? Karena kita butuh mendokengkan dan kita butuh protein dan live ligand ya. Jadi kita butuh protein di sini, protein dan live ligand ya. Kemudian butuh softwarenya juga. Jadi butuh softwarenya yaitu CMD, Ming, PCACC, dan PLAN ya. Jadi kita butuh, makanya kita butuh validasi karena kita akan memerlukan itu. Oke. Nah, sampai gini sekarang kita dongengkan. Kita lihat dulu supaya kita nanti bisa memprediksi. Di validasi itu ininya apa namanya? Skor dongengnya berapa ya. Jadi kita akan lihat hasilnya di result, kemudian di base ranking ya. Kostum ya Pak. Mohon izin Pak Hari. Pak Hari, Audionya Pak Hadi masih off ya. Oh, sejak kapan off-nya? Tadi sempat lempar ya Pak, pas saya keluar Zoom. Oh, Pas sempat Mas keluar. Oh iya ya, oke kalau iya. gitu. Sampai mana ya tadi saya? Sampai best ranking Pak. Oh, oke oke. Oh, makanya kok Nih, tadi kok apa namanya? Kok tiba-tiba ada recording. Oke, sampai face ranking ya. Oke, sekarang saya. nggih. Mudah-mudahan rekamannya nggak keputus ya. Nah, jadi face rankingnya kita copy ini ya. Kita copy di Excel dan ini kita eh, nanti akan kita bandingkan ya. Kita bandingkan dengan krokotin ya. Ya, banding.
Kalau prediksi saya ini untuk Alzheimer bagus banget ini. Jadi satu obat itu memang bisa banyak apa khasiatnya, tapi jangan ini ada yang Alzheimer dulu. Jangan apa namanya, jangan terus lebay gitu ya. Lebay itu artinya apa? Kayak iklan daun kelor ya. Untuk sejuta penyakit kalau itu sudah kebangetan rasanya nggak sampai gitu juga. Kalau sampai jutaan penyakit itu sudah ngerahul ya. Kita akan lihat dan kita simpan ya, kita simpan di sini di luar aja ya, skordok yang. Oke, jadi di sini nanti krokotinya berapa sebabnya? Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan di sini. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Ya, silakan. Kayak Halo, misalnya Mbak, ya, silakan. Putus-putus ya. Saya. ya desainnya putus-putus Pak, itu Mbak, maaf. Jadi kalau terkait pendidikan, misalkan kita Ya, yang obat yang di pasaran ternyata sudah ada juga di Proteta dan lain gitu. Terus kita pakai itu saja. Jadi kita nyari kode referensinya itu sudah dengan obat yang sudah di pasaran itu gitu. oke ya. Jadi kalau misalnya sudah ada obatnya di pasaran, itu lebih bagus karena itu sebagai pembanding ya. Seperti di sini misalnya nanti itu replikannya itu takrin ya, takrin itu kalau obat yang berada itu rivastigmin untuk Alzheimer. Jadi seperti pernah saya jelaskan itu perlunya pembanding eksternal, suatu obat yang sudah jelas diketahui karena itu lebih pasti ya. Kalau replikan itu biasanya dalam skala laboratorium ya, di dalam kode PDB itu di dalam skala laboratorium, tapi ada kalanya juga jadi obat seperti misalnya apa diklofenak ya, diklofenak itu replikan di PDB tapi juga dia juga obat. Kalau itu nggak perlu lagi apa eh, apa referen dari eksternal begitu ya. Tapi kalau yang seperti ini misalnya takrin, takrin sebagai replikan untuk Alzheimer. Nah, kita akan lebih mantap kalau yang kita bandingkan itu obat yang beneran di pasaran yaitu rivastigmin. Makanya nanti kita uji juga rivastigmin itu eh, sebaik apa molekul yang kita uji ini begitu ya. Ada lagi? Nah, jadi sebenarnya untuk docking itu sudah ada apa istilahnya tuntunannya supaya kita nggak trial and error. Selama ini kebanyakan trial and error ya. Jadi dicoba untuk ini, dicoba untuk itu. Padahal bisa kita ini bisa dibantu dengan pas online lebih terarah ya. Dan itu masuk akal kalau satu obat itu banyak target ya. Nanti tinggal mengatur dosisnya misalnya. Seperti aspirin kan bisa untuk analgetik antipiretik, bisa untuk antiinflamasi, bisa eh, untuk Alzheimer sebenarnya bisa juga. Terus bisa juga untuk apa namanya antiptalet ya. Jadi untuk pengencer darah ya. Dulu ada kasus ya di rumah sakit seorang pasien mau dioperasi, dia lupa bilang ke dokternya kalau semalam makan aspilet. Aspilet itu aspirin dosis rendah untuk pengencer darah. Paginya dioperasi, Anda bayangkan apa yang terjadi ya? Malamnya minum pengencer darah, paginya dioperasi. Ya. Nah sehingga, oh ya ini ada pertanyaan sebentar ya. Nah sehingga apa? Sehingga ya setelah dioperasi darahnya muncrat ya, nggak bisa berhenti, ya tewas, meninggal. Nah untungnya itu
untungnya keluarga pasiennya nggak tahu. Jadi ya dibedakan sama dokternya. Ya. Mohon maaf, sudah saya berusaha, tapi memang kita manusia hanya berusaha ya. Umur itu ada di tangan Allah. Ya padahal karena lupa ditanya makan apa. Ya makan aspilet malamnya dioperasi paginya. Seperti menyembelih korban kan, muncrat gitu ya nggak bisa. Ya. Nah, saya juga pernah lihat video itu seorang ustadz kayaknya begitu menyembelih korban ya, begitu dia nyembelih korbannya itu sapi, korbannya itu mati gitu kan, itu yang menyembelih itu mati juga di situ ya, luar biasa ya. Jadi yang disembelih mati, yang menyembelih itu langsung mati juga di situ ya. Ya memang karena umurnya sudah habis batasnya begitu. Nah, kalau kaitannya dengan network farmakologi, ada pertanyaan ini. Bedanya Pak Soli dengan network farmakologi, Pak. Network farmakologi juga mendeteksi target penyakit molekul. Ya, jadi kebetulan kalau saya nggak mendalami apa network farmakologi, cuma saya pernah kalau di sini itu masing-masing ya, masing-masing. Nah, saya kurang tahu kalau network farmakologi itu targetnya apa ya. Yang jelas kalau di sini itu apa namanya itu tadi salah satunya bisa untuk mendesain molekul ya untuk penemuan obat. Nah, kalau network farmakologi itu biasanya beberapa ini ya. Saya pernah apa mendokengkan dengan network farmakologi ini. Jadi misalnya suatu ekstrak ya, ekstrak itu kan mengandung berapa molekul gitu ya. Kemudian, nah molekul-molekul itu kan nanti kalau nggak salah itu dicari targetnya yang yang sama apa gitu ya. Nah, kemudian kita dongengkan terhadap target tersebut ya. Tapi selengkapnya saya tidak menguasai ya network farmakologi. Pernah ada yang mau les, saya lempar maksudnya saya arahkan ke yang lain gitu ya. Nah, mungkin nanti bisa Bu Rosa ya, mungkin bisa nanti berbagi tentang network farmakologi ya. Sandri tidak ini, tidak menguasai di sana ya. Nah, begitu. Ada pertanyaan lagi? Apa mohon izin Ya, silakan. bertanya. Nih, sebenarnya di luar tadi materi Pak terkait dengan aplikasi, Ya, untuk saya kan mencoba untuk menginstal Yasara Pak, tetapi di laptop saya ini seperti terblokir begitu Pak, jadi tidak bisa atau oke. down run gitu Ya, ya, bunyinya. Seperti itu atau itu apakah kemungkinan karena antivirus saya aktif atau bagaimana? betul ya. Jadi itu ya sarannya kan ada yang free, ada yang berbayar ya. Kalau nggak salah berbayarnya, Nggih, nah yang di anu kan dari saya ya, yang nggih, free. dari Bapak tadi Nah, Pak. betul ya. Jadi kalau software-software yang free itu biasanya dianggap virus, sehingga ada kemungkinan Hmm, tadi ada kemungkinan antivirusnya aktif, ini dianggap virus jadi diblok. Nah, jadi caranya dinonaktifkan itunya antivirusnya dinonaktifkan dulu. Nah, seperti itu ya. baik Pak. Nggih, Jadi mohon izin Pak satu lagi terkait ya, dengan pas online. ya, Untuk pas online ini apakah kita harus registrasi dulu akun kita? Karena saya ya. coba tadi terus habis itu em, apa ya diminta untuk login, tetapi nggak tahu loginnya bagaimana. Oh iya, ya. Jadi biasanya itu kita diminta email kita ya, email kita diminta nanti apa passwordnya itu dikirim di email kita ya. Jadi biasanya Oh gitu. baik, Kalau nggih. kita lupa juga gitu. Kalau kita lupa nanti kirim email lagi, terus nanti akan ditengok di email itu dikasih passwordnya untuk email gitu. Begitu. Nggih, baik Pak. Nah, Terima terus kasih Pak. ada juga yang ini, Pak, plannya nggak bisa saya install. Ya memang tidak untuk diinstal ya. Di di situ biasanya sudah saya Nggih, jelaskan. Yang perlu diinstal itu hanya Yasara, kemudian Notepad sama Marvin Martin. Ya, kalau sama yang lain non. itu cukup ditaruh. Nanti ada codingnya untuk memerintahkan dia bekerja. Jadi nggak perlu diinstal. Jadi ada yang tidak memperhatikan sehingga Sehingga Pak
Saya nggak bisa nginstal CMD misalnya, CMD-nya juga nggak usah diinstal gitu ya, gitu. Ada lagi? Ya Pak, nggih, kalau itu insya Allah Ya, bisa paham. ya, Jadi terima kasih banyak Pak. oke, oke, masih ada? Kalau masih ada nanti kita buka lagi, kita sambil membuktikan ya, kita akan dokingkan ya dengan krokotin tadi ya, sekuat apa dia ya. Karena saya juga sudah memakai ini untuk temuan saya ya, Algetika itu ternyata untuk Alzheimer bagus ya, jadi begitu. Nah, kita kembali ke ini. Jadi sudah kita copy tadi, kita kembali ke folder krokotin 1 ACC ya. Nah, di sini ada CMD, jadi syaratnya CMD, kemudian Ming, PC, kemudian plan ya. Kemudian yang akan didokengkan bahannya protein, ref ligan, sama ligan. Jadi udah. Nah, CMD-nya ditaruh di sini gunanya untuk kita coding di sini. Double klik kiri, akan seperti ini. Kalau ada yang tidak jalan, itu cara mengatasinya. Kalau CMD-nya nggak jalan, cara mengatasinya kita cari CMD yang ada di bawaan asli ya. Biasanya di program file di C. Kemudian kita copy, tapi jangan di replace, tapi disandingkan dengan CMD di folder kita ini ya. Nanti akan menjadi jalan ya. Begitu. Nah, kita akan coding dengan memanggil plan ya. Jadi plan kita panggil, kemudian spasi, strip-strip, mode bind ya. Jadi kita memerintahkan plan untuk mengikatkan ya ref ligan, underscore ligan, dan ini bahasa Linux itu 5 ya. Tapi tanpa dan juga bisa ternyata ya. Karena cuma 2 ya. Ini dan itu. Ini titik molto. Bismillah kita enter. Nah, di sini ada sesuatu yang belum. Kenapa ya? Plan, mode band, replikan, 5 protein molto. Ada yang tahu kesalahannya di mana? Type extensionnya ligan replikan kan bisa drop. Ya, jadi masih kurang apa? Reference ligannya harus Harus dot molto. apa gitu loh. Harus molto ya. Nah, Ya, molto. betul ya. Jadi di sini harus molto ya. Jadi tipe filenya di sini harus replikan molto. Satu lagi. Nah, jadi setiap kode PDB itu sudah dikasih ini grid ball namanya. Kalau yang pernah pakai Autodoc itu kan grid box ya. Kalau ini grid ball ya, bentuknya bola. Jadi bentuknya bola, ada 1 titik XYZ, kemudian ada radius ya, ada radius. Nah, ini radiusnya 8,85067 angstrom, sedangkan titik centernya itu 4 XYZ ini ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi enak ya, enak. Jadi siapapun penelitinya, kodenya sama, itu akan sama grid ball-nya. Beda dengan Autodoc ya. Autodoc itu kode PDB-nya sama, penelitinya beda. Nah, grid box-nya kan beda-beda. Nah, itu yang membuat pernah saya ceritakan yang namanya Mas Algi, mahasiswa S2 IPB itu pusing. Pak, saya kok selalu beda dengan dosen. Ya beda, karena Pak masing-masing nggak janjian. Kalau nggak janjian ya beda gitu kan. Terus saya perkenalkan dengan plan ini. Nah, saking senangnya dia mendongengkan 300 molekul kandungan daun salam coba. Saya tanya, loh kok didongengkan 300 ngapain? Saya bilang gitu. Kenapa nggak yang terbanyak aja, misalnya 10 terbanyak kandungan dari daun salam atau 5 terbanyak gitu. Enggak Pak, saya pengen tahu. Nah ternyata dia menemukan kandungan daun salam yang sangat kecil itu ternyata skodokinya bagus. Nah itu
bisa menjadi ide untuk penemuan obat baru sehingga disintesis bisa jadi kandidat bahan baku obat. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan mode plan dulu ya. Jadi kita masih memerlukan plan untuk bekerja. Plan spasi step-step mode screen double E PC underscore 1 ADC titik txt ya, titik txt. Ini hasil karyanya Pak Satyo Nuryadi ya, dosen IT UTY yang tadinya codingnya belasan menjadi 2 baris ya, luar biasa. Nah, kalau sudah ada run gini tandanya ini jalan ya. Nah, kita lihat skor dockingnya sampai seberapa. Yang perlu juga diketahui supaya tidak salah mengambil kesimpulan ya, untuk Alzheimer ini atau untuk yang lain, penyakit yang lain, kalau kita tahu substratnya ya, jadi misalnya enzim ini kan enzim asetilkolin esterase, substratnya apa? Asetilkolin. Berarti selama dia masih memiliki skor docking yang lebih stabil dari asetilkolin, meskipun kalah dengan replikan, itu bisa sebagai inhibitor asetilkolin esterase ya. Di sini kok ada yang tidak matching, ada kesalahan apa di sini ya? Kok skor dockingnya positif ya? Nah, jadi makanya perlu kita cek ya, di pas online itu kita cek juga benar enggak gitu ya. Nah, di sini kok ada sesuatu, kok skor dockingnya plus ya. Ya, jadi kita bisa, jadi harus ada konfirmasi ya. Jadi di pas online itu harus dikonfirmasi dengan docking terakhirnya ya. Nah, di sini ada something ya, sehingga eh, kadarnya apa, skor dockingnya kok positif ya. Ini mungkin bisa terjadi kesalahan di mana, nanti bisa kita cek begitu. Ini kebetulan tidak matching ya, tidak matching dan. Nah, itu perlunya checking sampai ke docking ya. Jadi pas online ini prediksi harus dikonfirmasi sampai ke molekular docking. Kalau yang lain sebagai apa tadi ya, kita lihat. Kemungkinan lain sebagai kalau nggak salah itu anti diabetes ini ya. Pululanase ini anti diabetes ini. Jadi untuk pululanase ini kalau nggak salah pernah saya coba sebagai anti diabetes. Nah, kita cek lagi. Nah, jadi pululanase tadi ini menyangkut metabolisme apa amilem dan sukrose ya. Nah, jadi ini bisa kita coba nanti ke beberapa target anti diabetes ya. Salah satunya jadi ada yang namanya 2 GKE dan seterusnya. Kita akan lihat.
Diabetesnya. Di- Jadi yang tadi yang apa Rokotin tadi untuk kanker tadi juga harus sampai ke konfirmasi ya, molekule yang paling tidak. Dua, tiga. PDB anti diabetes. Jadi ada 1N, 1M, 1 TKR. Ya, 1,1 ya. Jadi ini pernah saya coba ini ya. Reseptor anti diabetes 2 JKE ya. Itu bisa kita cek ke salah satunya. Eh, ya, jadi kalau untuk anti diabetes itu harus dicek tiga-tiganya sebenarnya. Jadi karena mekanisme kerjanya itu macam-macam ya, belum tentu mesti ketiganya salah satu udah cukup ya. Nah, sehingga nanti seperti itu. Satu KNU ya. Eh, Ada pertanyaan sampai di sini ya. Kita akan lanjutkan nanti dengan anti diabetes. Sebagai anti diabetes cocok nggak pas online-nya begitu? Ada pertanyaan? Pak Hari, Ya, silakan. eh, ada yang menarik kemarin waktu kuliah tamu Prof. Tindal, beliau menggunakan eh, ligan koordinasi dengan logam. Oh iya, Jadi menyertakan itu. logam. Eh, nah, tapi saya belum pernah melakukan preparasi senyapnya. Misalkan kalau kita punya ligan, terus Ya, kemudian secara laboratorium bisa dia terikat secara koordinasi. Tapi untuk menyiapkan itu bentuk 3D, bentuk 3 dimensinya itu, apakah Pak Hari pernah melakukannya, Pak? Atau gimana caranya gitu, Pak? ya. Jadi kalau apa? Kalau mengandung logam, kalau di apa? Preparasi, kalau lewat Marvin itu sepertinya apa? Dia kan ada positif negatif gitu ya. Itu biasanya nggak bisa kalau untuk plan ini kelihatannya begitu ya. Tapi nggak ada salahnya dicoba ya. Nanti dicoba lagi pada saat membangun struktur di Marvin. Itu nanti pada saat kita buat pH 7,4 itu enggak terjadi pemisahan ion enggak. Jadi kalau jadi plus negatif itu plus minus itu nanti nggak bisa ya nggak bisa didokeng karena jadi dua molekul pisah gitu ya. Eh, karena logamnya kan berperan di sini. Sementara dalam mendokeng karena dia pisah itu sepertinya plan ini softwarenya ada keterbatasan sepertinya ya. Cuma saya nggak tahu kalau di Autodoc itu ada masalah nggak. Kalau di plan sepertinya ada ya begitu. Jadi kalau misah itu biasanya
mengalami hambatan gitu ya. Misalnya gini, misalnya diklofenak ya. Diklofenak itu kan ada kalium diklofenak, ada natrium diklofenak gitu ya. Nah itu kalau misalnya misah yang kita dongengkan jadinya bentuk asamnya. Jadi natriumnya, kaliumnya tidak disertakan. Biasanya seperti itu. Tapi kalau bisa, kalau masih dia terbentuk ikatan ya, bukan terionisasi, biasanya masih bisa seperti itu. Nah, begitu. Oh ya Pak Hari, yang 3LN1 itu saya cek kan dia mengandung Heme juga Pak Hari. Ya, Nah, mengandung Heme. Nah, itu kan juga koordinasinya dengan besi di dalamnya. ya, Eh, apakah pernah diikut sertakan ligan yang seperti ini dalam plans Pak Hari? ya. Nah, itu bedanya kalau hemoglobin itu kan ada di protein. Kalau ada di protein nggak masalah ya. Dia bisa disertakan, tapi nempelnya di protein. Kalau yang tadi kan nempelnya di ligan ya. Nah, itu bedanya. Jadi kalau nempel di protein nggak masalah. Disertakan bisa, tidak disertakan bisa. Kalau disertakan itu lebih apa istilahnya, lebih menggambarkan keadaan di tubuh kita kan. Karena protein kita mengandung hemoglobin ya. Tetapi kelemahannya nanti pada saat visualisasi itu yang berinteraksi dengan asam-asam amino itu tidak hanya ligannya, tapi hemnya juga sehingga jadi kecil ininya apa namanya visualisasinya jadi kecil. Nah, supaya gede ya hemnya kita hilangkan pada saat visualisasi sehingga nanti gambarnya agak besar karena kalau eh, dua apa namanya ligan di sana dianggap ligan hemoglobin itu sehingga apa sehingga nanti gambarnya kecil gitu, kecil begitu. Begitu. Oke Pak Hari, Ada makasih. lagi? Mohon izin Pak Ya, silakan. bertanya. Silakan. Berarti kalau misalkan dalam suatu protein itu yang kita download dari protein data bank itu mengandung hem, berarti hem itu bukan ligannya ya Pak? Bukan, bukan. Ya, ya itu. Jadi untuk pemula memang saya dulu juga melakukan kesalahan ya. Jadi dalam pemilihan ligan itu misalnya ada gliserol, ada apa NAG macam-macam. Jadi dalam dongeng itu kita harus tahu eh, pertama obat yang berkhasiat apa atau ligan yang berinteraksi itu apa ya. Nah, itu sebagai referen ligan. Nah, kalau salah, ya otomatis dongeng kita salah ya. Jadi hemoglobin itu ada di tubuh kita. Jadi dia memang masuk di PDB itu disebut ligan, tapi ligan dalam arti dia apa bukan protein, tetapi bukan referen ligan. Nah, referen ligannya itu kalau di 6 kok itu kan SC58 ya. Ada juga jadi untuk enzim siklooksigena 2 ini banyak kodenya ya. Ada 6 kok, ada 4 kok, ada 5 kok ya. Nah, itu beda-beda. Dan kita bagaimana kita memilih kode PDB? Nah, kalau bisa kita sesuaikan dengan obat yang akan kita uji ya. Jadi jangan sampai kode PDB-nya banyak ya. Banyak terus sebenarnya enzimnya sama. Tapi yang satu ligannya gede banget, terus ligan kita itu kecil. Kita bandingkan ya otomatis nggak apa jauh sekali nanti ya. Jadi seperti itu. Seperti misalnya untuk COVID itu kan 6LU7 itu liganya gede banget. Kita punya molekul kecil gitu ya. Kita bandingkan ya nggak usah didongengkan bisa diprediksi pasti kalah kita ya. Sehingga menyimpulkannya kita bisa apa bisa salah nanti sehingga seperti itu. Jadi kita pilih jadi misalnya suatu enzim ya, enzim tertentu itu kode PDB-nya banyak sekali enzimnya sama, yang beda apa? Referen ligan. Nah, itu kalau kita bisa kita sesuaikan. Kalau bisa mendekati lah, nggak harus sama besarnya, tapi mendekati dengan besarnya molekul kita. Itu yang pertama. Yang kedua, terus kita validasi. Valid enggak? Harus valid ya, supaya bisa kita pakai. Seperti itu. Oh ya, itu apa? Yang di grup itu eh, belum ada yang jawab itu ya. Kalau kita ingin memprediksi paracetamol kan kita dongengkan paracetamol. Kalau kita memprediksi acetanilit, apa yang kita dongengkan?
di grup apa. Paracetamol. Nah, betul ya. Di sana kok tidak dijawab ya. Banyak yang belum tahu itu ya, sehingga apa sampai Belum sekarang melihat. belum ada Belum. yang jawab sampai sekarang di grup saya tuh. Nah, bahkan kemarin si siapa Pak Son Son Limar itu kemarin itu dia itu dulu S2 ya, S2 di kedokteran, kemudian ikut les saya ya. Nggak tahu masih ingat enggak ya. Masih ingat enggak dia, nah dia kemarin jawab apa terus dihapus lagi ya. Sampai sekarang nggak ada yang jawab itu ya. Nah, seperti itu. Beliau malah ini, saya mau les ini Pak, tapi les paten katanya. Jadi saya ngajukan paten kok ditolak terus. Nah, ini belum saya periksa. Kira-kira temuan saya ini layak enggak dipatenkan? Nah, kebetulan belum saya cek ya. Itu apa namanya dokumen dia ya, misalnya bagaimana apanya klaimnya gimana, abstraknya gimana, deskripsinya gimana. Jelas belum saya cek ya. Dia menunggu sebenarnya, menunggu saya ngecek layak nggak dilanjutkan ke paten ya. Patennya paten sederhana begitu. Ada lagi? Mohon izin Pak bertanya, menindaklanjuti yang jawaban Pak Ari tadi. Eh, Bagaimana Pak kita melihat ataupun memprediksi atau triknya melihat clue kalau misalkan ligand reference kita itu misalkan kalau ada HEM, kalau ada NAD atau macam-macam seperti itu untuk memprediksinya bahwa oh ini nanti ligand reference yang akan kita gunakan untuk didockingkan atau di redocking atau dilakukan untuk validasi begitu. Oke. Nah, biasanya kalau di kode PDB itu kan dari judul biasanya bisa ya. Biasanya judulnya sudah ada berinteraksi dengan inhibitor apa gitu misalnya ada. Nah, kemudian bisa juga dari jurnal atau apa publikasi sebelumnya. Mungkin bisa kita contohkan apa di kode PDB ya. Coba saya contohkan. Kemarin itu kalau nggak salah. Kok lupa ya kemarin itu siapa ya saya yang dari sini. Sambil bertanya, Prof, Pak, Ya, silakan. ini apakah contohnya seperti ini, Pak? Misalkan RNA polimerase with rifampicin, misalkan kayak gitu, seperti itu, Kak, Pak? Iya, jadi Lihawidin mungkin bisa ini atau mungkin bisa ditampilkan ini apa kode PDB-nya nanti kita bahas gitu bisa kode Oke, Pak, saya PDB-nya. coba. Nah, tak Oke. jadikan ini, tak jadikan apa namanya host, tak jadikan co-host. Caranya gimana ya? Co-host. Supaya jadi co-host gimana? Nah, kok nggak ada. Biasanya ada. Mbak itu, Mbak Atania bisa dijadikan co-host. Ini Mas Hafiz biar bisa nampilin sharing, share screen, biar bisa share screen. Sudah, silakan. Silakan Mas Hafiz, nampilin kode PDB. Terima kasih Mbak Nia. Nanti presentasinya sama Mas Prim ya. Oke. Baik, Pak, sebentar saya Ya. lihat. Hmm,
Mohon izin Pak, Ya, sudah bisa silakan. terlihat. Ya, silakan. Nggih. Dimensi. Ini kan adalah protein dari enzim pirazinamidase, Pak. Ya, ya. Terus. Nggih. Terus, eh, nah di sini kan tidak ada tertera. Saya pernah menggunakan ini, Pak. Cuman eh, eh, apa skor dockingnya itu eh, tidak negatif gitu, Pak. Oh, iya, iya. Eh, di sini ada ligannya nggak? Di situ coba ke judulnya tadi apa judulnya coba? Judulnya Determinasi krestal struktur ya untuk prediksi resisten to pirasinamid ya. Jadi di sini kalau dilihat memang nggak ada ligannya ya tadi. Nggih. Ya. Jadi di sini itu memang nggak ada ligannya sehingga di sini hanya informasi bahwa apa namanya struktur ini dari enzim ini itu yang resisten ya resisten. Nah jadi memang tadi kok bisa positif itu referen ligannya apa tadi? Ya, Pak. Referen ligannya apa? Waktu docking kan Eh, ada skor dockingnya berarti ada ligannya. Ligannya apa? ligannya sebentar, Pak. Saya lihatkan. Oke. Hmm. Wah, Yang di dok bisa terdengar, Pak. Saya pakai ion Fe. ya enggak yang di docking kan apa? Yang positif tadi yang di docking kan apa? Kalau yang positif itu senyawa targetnya, Pak. Senyawanya apa yang di docking kan? Rifampicin, bukan? Senyawanya turunan pirazol 4 formamid. Iya, ya benar berarti. Kenapa? Karena dia kan udah resisten. Makanya tidak udah nggak apa Hmm, nggak punya efek ya. Jadi eh, kebetulan saya juga ini ada yang konsultasi tentang anti TBC ya, anti TBC. Nah itu oke. pakai 2x 2x23 ya, 2x23 kode PDB-nya itu dari Pak Ruswanto ya. Coba di ini 2x23 coba. Nah itu rifampicin sama INH itu resisten. Jadi skor dokenya positif ya, positif. Nah, ya ini. Nah, jadi di sini bisa untuk mendokingkan anti TBC yang resisten. Sudah Artinya apa? resisten. Artinya molekul kita resisten enggak? Ya, Pak? Iya, resisten enggak molekul kita? Yang jelas di sini pembandingnya INH dan rifampicin itu sudah resisten. Artinya kalau kita mau pengen obat yang tidak resisten, itu kita harus bisa melampaui skor doping dari INH. Kalau rifampicin positif di sini, positif. Nah, jadi kita harus lebih dari skor dopingnya lebih stabil dari INH begitu. Nah, gitu ya. Jadi kalau Iya, baik. positif, kalau kita endokingkan kok hasilnya positif, berarti itu mental ya. Berarti dia udah nggak bisa nempel di target begitu ya. Kebetulan ada Iya. jurnalnya dari Pak Ruswanto. Pak Ruswanto itu dari universitas, dulu itu sekolah tinggi ya. Sekolah tinggi Bakti Tunas Husada di Tasikmalaya. Sekarang menjadi Universitas Bakti Tunas Husada dan beliau jadi rektor ya. Dulu saya pernah waktu belum jadi universitas, saya pernah diundang ke sana, tapi bukan untuk workshop docking, tapi untuk apa? Nah, bikin buku ajar ya. Nah, beliau sekarang sudah profesor ya, profesor doktor Ruswanto ya, apa itu Ruswanto, S3-nya di ITB ya. Nah, begitu ya.
Kemarin waktu di seminar saya sentil diktinya ya. Kenapa kok saya tidak berminat jadi guru besar dengan angka kredit 1233,97? Karena sebenarnya saya ngambek ya. Ngambek tuh ngapain ngapain kok setiap profesor itu jurnal satu-satunya indikator untuk jadi profesor. Jadi menurut saya itu seperti paten, kemudian temuan-temuan yang bermanfaat itu harusnya bisa dihargai ya. Saya sebut kalau di UGM itu ada Pak Bayu Suparta ya. Itu jadi profesornya bukan karena menemukan digital ronsen, tapi karena jurnal ya. Nah, padahal digital ronsen yang beliau temukan itu harganya 500 juta, lebih murah dibanding impor 2 miliar. Tapi itu nggak dihargai sama sekali, nggak dilihat sama dikti. Yang dilihat publikasi-publikasi, jurnal-jurnal. Itu yang membuat saya eh, apa protes saya seperti itu. Kemudian ada wakil rektor Dewi Ana ya, dokter gigi, dokter dokter gigi Dewi Ana. Nah itu juga dia menemukan sesuatu yang sudah diproduksi Kimia Farma, pengganti apa itu ya, pokoknya bahan untuk gigi itu ya. Itu nggak dihargai sama sekali. Yang dihargai apa? Jurnal, jurnal. Jadi semua jurnal. Sehingga di situ saya agak protes gitu ya. Kenapa kok yang lain tidak dihargai harus jurnal, harus jurnal, harus jurnal ya? Nah, jurnal itu dampaknya apa untuk masyarakat ya? Apakah kalau kita nemukan jurnal masyarakatnya jadi memanfaatkan? Tapi kalau yang tadi ronsen, kemudian yang untuk gigi, untuk tambal gigi itu kan terasa untuk masyarakat. Nah, tapi kenapa itu nggak dihargai ya? Atau misalnya apalah yang bermanfaat ya. Jadi misalnya yang elektroda itu untuk anti kanker elektroda ya, itu juga tidak dihargai ya. Kemudian yang orang ITB penemu minyak ya, bagaimana cara menemukan minyak dengan cepat itu juga nggak dihargai. Nah, seperti itu yang apa menurut saya harusnya berubah begitu. Ya, tapi semuanya itu sudah diatur sama Allah ya, sehingga saya bersyukur. Saya bersyukur tidak jadi profesor. Kenapa? Kalau saya jadi profesor, 5 tahun lagi saya baru bisa menggarap molekul saya. Jadi saya minta restu ya, doa restu dari peserta ini ya. Mudah-mudahan segera eh, saham Kimia Farma bisa dibeli sama investor saya PT SAH sehingga saya bisa melanjutkan cita-cita saya untuk menggarap alketika di industri farmasi. Amin ya Mudah-mudahan Allah. dikabulkan Mudah-mudahan Allah. lancar Pak. Amin. Amin. Mudah-mudahan tembus Iya, Amin. sehingga dan saya bersyukur saya iya. kok tidak jadi profesor. Kalau jadi profesor saya kapan lagi saya bisa apa ini menggarap molekul saya begitu. Ada lagi pertanyaan? Bapak mohon izin terkait dengan 2x23 tadi. Ya. Nah, di antara dua dua struktur ini Pak antara NAD dan TCU, Mm. kira-kira untuk pemilihannya sebagai native ligand itu eh, kita kan di sini unik ligan Pak ya. Jadi kan Ya. bisa dipilih antara tiga ini. Nah, untuk Ya, betul. pemilihannya apakah dicoba semuanya Pak? Oh enggak, Atau harus harus kita harus tahu apa obatnya ya. Jadi di sini obatnya adalah hmm, TCU. Kalau NAD itu nikotinamid adenin nukleotida itu udah sering ada di tubuh kita. Kemudian itu yang lainnya juga kayak apa DMS, dimetil sulfoksida itu bukan nggih. ligan dalam artian obat ya. Ya begitu ya. Jadi yang Iya, di refligan di sini adalah TCU ya, TCU begitu. TCU. Memang Apakah tertera di sini Pak? Benar Pak? ya gimana? Apakah sesuai dengan yang tertera di binding affinity annotation ini Pak? Iya, karena di situ kan jelas kalau NAD bukan ya, NAD itu jelas bukan ya. Sehingga coba diklik interaksinya gimana? TCU-nya di interaksinya gimana? Itu kan ada Oh, interaksi. di sini Pak. Ya, di interaksi TCU itu kan ada ya interaksi. Coba diklik yang kanannya itu. Oh, ini Pak ya. Heeh, coba. Nah, coba. Yang mana Pak? Ya, sembarang aja coba. Biasanya sih Se- identik biasanya. Makanya nanti harus kita pisahkan itu. Polimernya harus dijadikan monomer itu ya.
Nah, nah, jadi bisa juga itu punya Liquid enggak? Belum ini Pak, belum. Saya sudah download tapi belum. Oh ya, jadi itu bisa dicek di Liquid langsung ya, nanti seperti apa ya. Kalau enggak coba saya ini ya, apa namanya, 2x23. Nah, Oke. coba saya share screen ya, coba. Ya, jadi kita akan buka Liquid ya, Liquid. Nah, Liquid kita ke desktop ya, desktop terus ke komutasi, Liquid, Liquid. Kelihatan? Sudah kelihatan. Oke, kita akan cek di komputer di anti diabetes ya, anti diabetes, anti diabetes. Saya pernah membimbing juga ISTN. Ya, anti diabetes ya. Ini tadi bukan anti diabetes, anti TBC ya, anti TBC. Hmm, itu baik berarti kita TBC 2023 STN. Itu kita ini, nah, kita download aja dulu. Biar nggak kelamaan, kita akan download 2x2. Saya taruh di sini. Oke. Nah, ini interaksinya ya, interaksinya.
TCU-nya ini ya, ada ikatan hidrogen di sini ya. Tirosin 158. Nah, jadi ini interaksinya. Nah, dulu di apa? Dulu di RCSB itu interaksinya pakai post view dulu ya. Jadi post view, tapi sekarang kok diganti, nggak tahu pakai software apa ya. Kalau post view itu memang apa asam amino yang terlibat itu kadang-kadang cuma satu dua gitu ya. Nah kalau liquid ini kan banyak ya, ada ikatan hidrogen, ikatan hidrofob ya. Ikatan hidrofob itu walaupun kecil tapi kalau banyak bisa menyumbang skor ya. Sehingga saya senang dengan liquid. Kenapa? Dibanding dengan post view atau dengan MOE misalnya. MOE itu juga kadang-kadang terbatas ininya. Walaupun rekamannya yang versi 2008 itu banyak sekali ya. Jadi ada rekodnya di sana, asam-asam aminonya banyak sekali, tapi di tampilan gambar itu kadang-kadang tidak menarik begitu. Begitu? Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Ya, Oke. jadi memang Kalau pakai Discovery Studio bisa, Pak, visualisasinya. bisa. Jadi tergantung selera kita Bisa, Pak, ya, ya. tergantung selera kita. Nah, Oke. kenapa saya milih Liquid? Karena di sana itu tadi interaksinya biasanya walaupun cuma dua ya, ikatan hidrofob sama hidrogen, tapi banyak gitu ya dan menarik begitu dan banyak jurnal juga yang pakai begitu. Tapi nggak ada salahnya pakai yang lain tergantung kita ya. Dan kalau publikasi itu sangat tergantung dengan reviewernya ya. Reviewernya itu berkenan enggak untuk meng-ACC gitu ya. Saya akhir-akhir ini lebih banyak jadi reviewer daripada jadi penulis, makanya apa saya lebih senang mereview daripada menulis begitu. Ada pertanyaan? Cukup, Pak. Ya. Ya, jadi kita akan lihat tadi ya, coba kita cek itu. Saya akan share screen lagi ya. Saya pernah bimbing anti diabetes ya, jadi saya akan share screen. Nah, tentang Hari mohon maaf untuk ya, presensi gimana gitu? oh ya, nanti Barcode presensi. lapor Mas Pri, nanti ini tak screenshot ya, tak screenshot, tak apa, tak kasih Mas Pri untuk presensi ya. Oke. Tak kirim ke Mas Pri. Saya simpan dulu, saya share screenshotnya untuk absen ya. Saya kadang-kadang dari rumah ini kesulitan absen apa presensi, sehingga nanti ini tak kasih ke Mas Pri untuk presensi. Saya share screen saya presensi. Nah, simpan dulu saya screennya untuk presensi untuk saya laporkan ke Mas Pri. Nah, presensi. Ya, ya, nanti saya share. Oh ya, tadi saya akan menampilkan, tadi sudah share screen belum? Oke, saya akan menampilkan apa namanya? Skripsi ya, skripsi kalau nggak salah tahun berapa ya? 2023 atau ISDN. Skripsi ISDN. Jadi eksplorasi aktivitas biologi asam heksadecanoat sebagai antidiabetes mellitus
tipe 2. Kelihatan ya? Halo? Kelihatan Pak. Oke. Nah, Benar. ya. Jadi di sini ada suatu senyawa, terus kita akan melewati tadi pas online string, terus kita buktikan satu-satu. Nah, ternyata dia eh, dari skodokeng itu bisa kita analisis bahwa yang apa, yang berfungsi itu target apa namanya, targetnya itu ada 3. Nah, ternyata salah satu dia berfungsi ya. Jadi nggak harus ketiganya ya. Jadi seperti yang tadi ya. Jadi di sini ya, jadi menurut bla 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 bla. Nah, jadi di sini yang dipakai 2 JKE, 1 KNU dan 1 N, 1 M. 1 N, 1 M. Ini bisa dicoba ya. Yang tadi untuk diabetes tadi dicobanya ketiganya ya, ketiganya sehingga nanti eh, bisa disimpulkan dia sebagai anti diabetes bekerja di mana kira-kira. Benar nggak prediksi dari tadi dari pas online dan string ya. Kalau di sini kebetulan cocok ya, cocok sehingga di sini kesimpulannya bisa kita lanjut. Interaksinya di lampiran ini, lampiran. Kita lihat kesimpulannya ya, kesimpulannya. Nah, jadi kesimpulan berdasarkan dari penelitian yang dimulai maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Asam hexadiol mempunyai skor docking ini -8,6 dibanding skor docking ligan natifnya -77 ya. Jadi dia bisa mengalahkan ligan natif pada alfa glukosidase. Nah, skor docking pada ini yang PPRAG ini hasilnya -95 dibanding replikan -115, kalah ya. Nah, kemudian liga natif ini yang 1 N 1 M ya. Ya, jadi dari ada berapa ini ya? Jadi 2 JKE, 1 KNU, 1 KNU ya. Kemudian 1 M sebesar dengan gen uji. Nah, jadi yang ini juga kalah ya. Ya, -73 ini liga natifnya -75 ya. Nah, jadi mekanisme kerjanya bisa diprediksi itu sebagai yang menang tadi ya. Nah, tipe 2. Jadi hipotesisnya diterima. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi nanti bisa kita buktikan itu kalau misalnya apa eh, bisa dicek sendiri ya. Jadi kode PDB-nya ini ya. Kalau perlu ini saya kirim nanti ya. Skripsinya ini saya kirim ke grup ya. Saya kirim ke grup kalau mau meneliti atau dockingkan seperti ini. Nah, itu sekarang kita diskusi Makasih lagi. Pak. Nanti kita kirim ke grup itu ya, skripsi ISTN ya, dari Oke Pak. apa namanya, ISTN itu Institut Teknologi Nasional, Sains dan Teknologi Nasional. Saya masih ingat itu yang bersangkutan, siapa tadi namanya, ngasih hadiah saya jam, jam tangan sampai sekarang tak pajang karena saya sudah punya jam. Saya sudah punya jam. Kemarin juga dapat hadiah jam tangan. Wah, jamnya tangan ada 3. Masa satu tangan dipakai 3 kan?
Jadi yang satu tak tawarkan anak saya, mau jam enggak? Saya udah punya ya, tapi enggak apa-apa dikirim gitu. Masih ada satu yang dari ISDN itu. Ada pertanyaan? Silakan. Nah, nanti peserta lainnya bisa ngecek ya. Misalnya yang Mas Broto punya molekul, kira-kira molekulnya ditakdirkan untuk apa sih sebenarnya? Eh, Ya, so, Mas Hafiz yang satunya Bu Devi ya. Jadi masing-masing nanti bisa dicek sebenarnya molekul saya itu ditakdirkan untuk apa sih? Nah, jadi kalau misalnya nggak untuk S3, ya nanti kalau udah S3 kan ada penelitian, publikasi, bisa publikasi molekul tadi ya. Jangan niru saya ya, jadilah guru besar. Kalau saya memang cita-cita saya nggak pernah jadi guru besar. Jadi cita-cita saya itu menemukan obat dan nulis buku memang nggak pernah bercita-cita saya jadi guru besar. Makanya cita-cita itu sangat penting ya. Nah, jangan ditiru saya. Ada lagi pertanyaan? Ya nanti kalau yang semuanya udah bisa docking dengan plan ya, sudah bisa. Pernah Halo. Pak mendocking plans Halo. itu, cuman mungkin sudah lupa. Nanti kalau misalkan eh, ada apa tutorialnya mungkin masih ingat Pak. Oke, di YouTube saya banyak Ya, ya. Ada 380 oke. video. Jangan-jangan malah sudah ada PDP-nya, jadi tinggal apa ngikuti dengan enak ya. Kayak yang anti Oke, TV tadi ada itu 2X 23 ada. Ya anti kanker juga oke, Pak. beberapa ya. Anti yang lain juga ya begitu. Ada lagi Oke. pertanyaan? Terima kasih Pak. Nanti akan dicoba kembali. Baik, baik. Ini kemarin waktu saya pelepasan itu saya juga ada apa kejutan ya. Jadi yang les privat sama saya dari Universitas Muhammadiyah Manado itu nggak tahu kalau tahunya saya seminar, nggak tahu kalau saya itu pelepasan purna tugas kan. Jadi dia datang tapi telat ya. Jadi Bu Hamidah itu lesnya belum selesai ini masih masih 2 kali lagi ini ya. Beliau mengambil S3 di UMS ya. UMS. Nah, kemarin datang juga ya, datang di acara pelepasan. Karena di acara seminar itu beliau belum nyampe, masih di stasiun ya. Jadi ikut pelepasan, padahal daftarnya itu daftar seminar sebenarnya ya. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan? Pernyataan juga boleh, share-share pengalaman juga boleh ya. Kemarin itu saya mau share pengalaman itu tapi disensor itu ya. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih kepada perguruan tinggi yang sudah menolak saya. Ya, jadi ada UII, ada Sanata Dharma, ada UMY. Saya berterima kasih pada mereka yang sudah menolak lamaran saya atas permintaan saya. Nah, itu disensor sama atasan bilangnya ini enggak usah ini Pak Hari. Saya juga terima kasih pada apa pembimbing saya ya, pembimbing saya Dr. Andes Sugianto, Dr. Andes Apoteker Sugianto, sarjana utama ya. Itu juga padahal saya udah bilang ke beliau sekarang jadi profesor ya, Profesor Dr. Sugianto. Saya udah bilang, saya bocorin pidato saya ini Pak, ada lucu-lucunya sedikit. Saya bilang, saya tegaskan pembimbing saya Dr. Andes Apoteker Sugianto, SU. Kenapa saya tegaskan? Pembimbing saya bukan Pak Kasmujo, karena saya takut dituntut sama Rismon. Rupanya disensor. Ini enggak usah ini Pak Hari, ini bikin kacau. Ya udah ya, jadi itu disensor. Termasuk terima kasih pada pembimbing skripsi dan disertasi saya juga disensor, dihapus ya. Padahal beliau sangat berjasa itu ya. Profesor Dr. Umar Anggoro Yeni. Beliau itu ide beliau, skripsi saya itu ide beliau, jujur aja. S1 saya, skripsinya ide beliau. Nah, yang saya tampilkan di sini, beliau itu idenya itu punya dua hipotesa. Hipotesa pertama saya jawab di saat skripsi, saya dapat A. Hipotesa kedua tidak bisa saya jawab. Baru bisa saya jawab setelah saya S3. 32 tahun kemudian hipotesa beliau baru bisa saya jawab. Dan itu menurut saya suatu yang
spektakuler, tapi itu juga dihapus. Ini ngapain kayak gini? Ini sombong ini Pak Hari. Jadi saya dinilai sombong ya, nggak apa-apa. Akhirnya karena penyakit rohani itu yang udah orang lain. Saya nggak tahu penyakit saya, ternyata itu dianggap orang lain sombong ya. Padahal maksud saya berterima kasih, tapi itu tadi ya. Jadi penyakit rohani itu bisa ditengok orang lain, tapi kita sini nggak nengok. Jadi mungkin juga saya sombong sehingga ya udah nggak usah gitu. Nah seperti itu. Ada pertanyaan lagi atau pernyataan? Saya hari ini cukup Pak Hari. Oh ya ya. Nah, Bahkan oke. mungkin kalian belum mengalami dan tidak akan mengalami ya. Saya di ITB itu digembleng mental saya. Saya didiamkan 3 hari sama pembimbing tesis saya. Bayangin, kalau Anda S2 terus dicuekin 3 hari, negur nggak dijawab. Stres nggak? Kira-kira stres. Alhamdulillah saya bisa melewati. Gara-gara apa? Gara-gara saya nulis surat ya. Tahun itu, tahun 89 itu saya nulis surat dianggap tidak menghargai. Ya, tidak menghargai. Jadi nulis surat itu tidak menghargai. Yang menghargai itu nunggu ya, nunggu ketemu beliau berjam-jam. Nah, karena saya capek, tidak saya tunggu, saya nulis surat, saya taruh di mejanya, ya, di mejanya. Mohon maaf, saya sudah menghubungi dosen pembimbing tesis kedua ini, bisanya hari ini, tanggal sekian, jam sekian untuk diskusi. Nah, Ibu bisanya kapan? Itu dianggap tidak sopan, ya, tidak sopan. Sehingga saya didiamkan, tidak sopan. Pernah saudara, kalau saudara digituin gimana? Saya nggak jawab. Jawab saya dalam hati. Coba, saya jadi dosen, ada mahasiswa ya nanya ke saya lewat WA, terus dia terakhirnya bilang gini, tolong dijawab tanda tolong dijawab tanda pentung coba. Mahasiswa nulis surat ke saya seperti itu. Saya nggak marah, cuma saya nasihatin. Sama saya nggak apa-apa, sama dosen lain jangan ya, karena nanti bisa bermasalah. Kalau sama saya nggak apa-apa, tak jawab. Ya. Mungkin kalian kenal Bu Andayana ya. Bu Andayana tak ceritain dia bilang, terus Pak Hari jawab, ya saya jawab kan minta dijawab. Kalau saya tak cuci Pak Hari. Ya, jadi seperti itu. Jadi beda apa, budaya. Sehingga apa? Sehingga mahasiswa S2 yang asalnya dari Batak itu drop out. Gara-gara apa? Gara-gara pembimbing saya itu yang diamkin saya 3 hari itu ya. Nah, itu, seperti itu. Jadi di ITB itu banyak yang saya dapat adalah gembelengan mental. Kalau ilmunya ya biasa aja, tapi mentalnya luar biasa ya. Sampai saya di ITB itu sampai saya apa namanya, kalau kerja itu habis asar ya, habis asar saya masuk lab sampai subuh, saya kerja di lab berbulan-bulan. Kenapa? Karena saya kok asal diskusi dimarahin ya. Dia bilang, Pak Hari saya kantornya di situ, kalau mau diskusi silakan. Begitu saya diskusi, apa jawabnya? Kayak gini kok didiskusikan. Ini gimana? Akhirnya saya nggak pernah muncul di siang hari, munculnya di malam hari ya. Bahkan ditemani ibu saya karena waktu saya masih jomblo gitu ya. Jadi sampai segitunya ya. Dan itu apa? Itu eh, juga karena teman saya itu melakukan kesalahan, tapi saya yang dibenci sama pembimbing satu bimbingan gitu ya. Jadi dia itu apa namanya, tesisnya kan ada tesis 1, tesis 2. Tesis 1 udah ada nilainya ya. Dia dapat A, saya dapat B. Padahal saya yang ngajarin dia coba. Tesis 2 dia dapat A, saya dapat B. Kami belum selesai kerja di lab. Sudah dapat nilai coba. Saya peringatkan, Pak, kita ini belum selesai. Kok Bapak kok ini, kok sudah diserahkan nilainya? Tenang aja Pak Hari. Langsung dia ke Jakarta ya. Terus apa? Paginya saya dipanggil sama pembimbing tadi. Kalian kan belum selesai. Saya ditelepon dari pusat. Kok saya sudah ngasih nilai? Loh, ibu kan yang ngasih nilai. Saya sudah peringatkan itu. Enggak benar itu. Kan belum selesai. Jadi pembimbing saya itu ngasih nilai, padahal kami belum selesai. Terus dari pusat nelpon. Ini kan kok sudah ada nilai Bu, kan belum selesai katanya. Nah terus saya itu yang dimarahin saya, yang dibenci saya, makanya terus saya
menghilang di siang hari. Nah, jadi sangat-sangat luar biasa saya S2 di ITB, bukan karena ilmunya, karena gemblengan mentalnya. Ya ini sekedar curhat aja. Oke, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, karena ini pertemuan sudah resminya sudah berakhir sebenarnya, ya. Jadi kalau ada salah kata, saya mohon maaf ya. Terima kasih atas apa kehadirannya ya. Bu Artania juga terima kasih atas kehadirannya ya. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan atau pernyataan? Silakan. Sebelum saya akhiri, saya tutup. Masih muting? Bu Devi masih muting? Cukup Pak, insya Allah. Oke, oke. Kalau gitu kita akhiri ya. Alhamdulillah kita akhiri pertemuan kedua sudah selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Hari. Sama-sama. Mari mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Amin, Allah. amin, amin.